Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdasri Kemala dengan NIM 11166625160 dari kelas D akan memaparkan hasil daripada observasi saya mengenai lingkungan di daerah saya yang berkaitan dengan prinsip kehidupan berkelanjutan. Rumah atau tempat tinggal saya berada di pinggir jalan raya. Tiap hari berbagai macam kendaraan itu berlalu lalang di depan rumah saya, dari mulai motor, mobil, hingga truk-truk besar pengangkut pasir ataupun batu itu lewat depan rumah saya. Karena kebetulan di depan rumah saya terdapat toko material bangunan. Nah, dari toko material bangunan itulah yang lumayan menghasilkan debu dan juga asap-asap dari kendaraan yang mampir untuk mendistribusikan pasir dan juga bebatuan untuk stok daripada material tersebut, serta aktivitas pengendara lain seperti mobil dan motor yang benar-benar sering dari pagi hingga ketemu pagi itu selalu ada aktivitas kendaraan motor dan mobil yang menghasilkan asap dan polusi yang luar biasa, cukup mengganggu. Dari asap dan polusi tersebut itu menghasilkan debu-debu yang menempel pada dinding-dinding rumah atau bahkan ke jendela di rumah-rumah tetangga saya di pinggir jalan. Dan hal yang saya highlight dari kegiatan pengendara motor adalah banyak sekali motor-motor yang menghasilkan suara-suara bising yang sangat mengganggu, dan dari suara kebisingan itu menghasilkan asap yang lumayan cukup ngebul dan menghasilkan polusi udara yang membuat sirkulasi udara di daerah saya agak buruk karena di pinggir jalan banyaknya aktivitas lalu lalang kendaraan motor dan juga mobil hingga truk tadi. Lalu saya mulai berpikir, seberapa berkelanjutan sebenarnya praktik hidup di lingkungan tempat tinggal saya ini. Nah, untuk menjawab daripada pertanyaan tadi, saya melakukan observasi kecil-kecilan di sekitar rumah saya. Nah, saya mengambil beberapa foto dan hasilnya cukup mengejutkan. Saya melihat betapa padat dan sibuknya jalan raya di depan rumah saya. Ada pepohonan, tumbuhan yang cukup diselimuti dengan debu yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan bermotor dan mobil. Nah, kemudian saya mengaitkan pengamatan yang telah saya lakukan ini dengan beberapa konsep yang saya pelajari, seperti sustainability, ekoliterasi, dan pentingnya lifelong learning. Nah, dari situ saya sadar bahwa praktik berkelanjutan itu tidak cukup hanya dengan buang sampah pada tempatnya, tapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat dan aman serta layak untuk dihuni bersama. Sayangnya, di lingkungan saya belum ada inisiatif seperti bank sampah, taman hijau, atau diskusi komunitas soal polusi. Nah, tidak ada ruang belajar bersama tentang lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning masih sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa lebih sadar dan tanggap terhadap isu ekologis. Kalau dikaitkan dengan pendekatan positive education dan model PERMA, kondisi di tempat tinggal saya belum mencerminkan nilai-nilai seperti positive emotion, engagement, atau meaning dalam praktik hidup berkelanjutan. Nah, kebanyakan warga sudah terbiasa hidup dalam kondisi penuh polusi, tapi bukan karena nyaman, melainkan karena sudah pasrah dengan keadaan. Dari hasil observasi dan juga refleksi ini, saya menyadari bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Salah satu ide yang saya usulkan adalah membuat grup WhatsApp warga sebagai media berbagi informasi ringan soal polusi dan cara-cara sederhana menjaga lingkungan. Langkah ini mungkin kecil, tapi bisa jadi awal dari kesadaran bersama. Hal yang paling mengejutkan untuk saya adalah dari proses belajar observasi ini adalah bahwa kadang kita sudah hidup dalam kondisi yang tidak sehat,
tidak menyadarinya gitu. Kita nggak menyadari, dan lewat proses belajar inilah saya merasa lebih terbuka, lebih peduli, dan lebih siap untuk ikut terlibat sebagai eco facilitator di masa depan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan saja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai penduduk bumi, dimulai dari rumah dan dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.